Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan belajar mengenai degree comparison. Jadi, materi untuk bahasa Inggris 3 chapter 1 adalah degree comparison. Sebetulnya materi ini sudah pernah dibawakan di sesi sebelumnya atau di semester sebelumnya. Namun di semester 3 ini kita akan bahas kembali supaya pemahaman kalian lebih dalam terkait dengan degree comparison. Oke, lanjut. Nah, what is the functions of degree comparison? Saya mau mengingatkan lagi apa itu fungsi degree comparison. Jadi, fungsi dari degree comparison adalah untuk membandingkan antara satu benda atau satu hal dengan benda yang lainnya. Nah, secara definisi di sini sudah dituliskan bahwa fungsi dari degree comparison adalah bentuk perbandingan yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan sifat antara orang satu dengan orang yang lain ataupun benda satu dengan benda yang lainnya. Kemudian untuk bentuk degree comparison itu ada 3. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan yang ketiga ada superlative. Nah, untuk positive degree itu berarti menunjukkan perbandingan setara. Berarti antara objek yang dibandingkan, objek A dengan objek B, objek 1 dengan objek 2, itu bernilai setara. Oke, untuk bentuk positive degree polanya adalah seperti ini, bentuknya adalah seperti ini, bentuk polanya, yaitu dari subjek, yaitu subjek 1 kemudian diikuti dengan to be plus s plus adjective plus s plus subjek 2. Jadi di sini yang dibandingkan adalah subjek 1 dengan subjek 2. Kita bisa menyebut subjek atau objek ya. Intinya adalah benda atau hal yang dibandingkan gitu. Nah, untuk perbandingan positif yang sifatnya adalah setara, itu biasanya ditandai dengan kata s bla 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 s. Artinya adalah senilai atau setara. Sekarang kita langsung ke contoh. Di sini ada 2 kalimat ya. Ada kalimat 1 dan juga kalimat 2. Nah, antara kalimat 1 dan kalimat 2 ini bernilai sama atau setara. Kalimatnya berbunyi seperti ini untuk kalimat 1. Maya is 17 years old. Maya berumur 17 tahun. Indah is 17 years old. Indah berumur 17 tahun. Nah, kedua kalimat ini memiliki arti yang sama. Jadi antara Maya dan Indah itu sebaya, seumuran atau setara. Nah, jika kedua kalimat itu dibuat menjadi kalimat positif degree, maka kalimatnya menjadi seperti ini. Indah is as old as Maya. Artinya adalah Indah memiliki umur yang sama dengan Maya. Jadi Indah memiliki umur yang sama dengan Maya. Indah berarti umur Indah berarti setara dengan umur Maya. Nah, coba pada kalimat positif degree ini ya, ciri-cirinya adalah ada kata s diikuti adjektif diikuti dengan s, artinya adalah sama tuanya atau setara, umurnya setara atau umurnya sama gitu ya. Nah, coba kita cocokkan dengan pola yang sudah dituliskan di sini. Rumus yang sudah dituliskan di atas ya. Indah di sini sebagai subjek 1, kemudian is sebagai to be, as ya di sini ya polanya adalah s, kemudian old-nya sebagai kata sifat, kemudian diikuti dengan s kembali, dan yang terakhir Maya sebagai subjek 2. Jadi kalimat Maya is as old as Indah is as old as Maya itu adalah kalimat positif degree. Jadi artinya antara Indah dengan Maya umurnya adalah sama atau setara. Nah, selanjutnya contoh kalimat selanjutnya ini polanya masih sama ya. Jadi subjek 1 ditambah atau diikuti dengan verb kata kerja, kemudian
diikuti dengan s, adverb s, kemudian diikuti dengan subjek 2. Contoh kalimatnya seperti ini. Lana answers his question as quickly as Wanda. Lana menjawab pertanyaannya sama dengan cepatnya dengan Wanda. Berarti subjek 1 dengan subjek 2 ini sama-sama menjawab pertanyaannya ya, pertanyaan oleh si penanya sama cepatnya. Jadi menjawab dengan sama cepat. Yang kedua atau bentuk pola comparison yang kedua adalah bentuk pola degree comparison yang kedua adalah comparative degree atau biasa disebut dengan degree comparison. Comparative degree yaitu perbandingan yang salah satu objeknya itu lebih unggul daripada yang lain. Jadi perbandingan antara objek A itu lebih unggul daripada objek yang lain yang dibandingkan. Nah, polanya adalah seperti ini. Subjek kemudian diikuti dengan to be, diikuti dengan adjective ya. Kemudian diakhiri dengan er, diikuti dengan then dan seterusnya. Kemudian pola yang kedua adalah subjek diikuti to be, diikuti more plus adjective, kemudian diikuti dengan then. Nah, biasanya bentuk pola comparative degree ini ditandai dengan adanya kata then. Then ini artinya adalah daripada. Berarti kalau ada kata daripada dalam sebuah kalimat itu menunjukkan degree comparison, artinya adalah salah satu objek atau hal yang dimaksud itu lebih unggul. Nah, di sini polanya ada dua ya, ada adjektif, kemudian di akhir kata tersebut berakhiran dengan er, kemudian ada yang bentuk dua yaitu more diikuti dengan adjektif. Nah, ini nanti berkaitan dengan suku kata sifat tersebut ya, jadi ada ketentuannya terkait dengan jumlah suku kata pada kata sifat yang digunakan. Apakah dia nanti polanya menggunakan pola 1 seperti ini ataukah menggunakan pola 2. Nah, aturannya adalah seperti ini. Jadi, apabila ada kata sifat yang digunakan dalam kalimat, kata sifat tersebut memiliki satu suku kata, maka pola komparatifnya atau pola comparisonnya itu adalah adjektif, kemudian ditambah er. Contoh, satu kata sifat ya. Satu kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Contoh ada kata could. Could itu adalah kata sifat terdiri dari satu suku kata. Maka bentuk comparisonnya adalah menjadi colder than, berarti lebih dingin daripada. Kemudian hot itu juga kata sifat terdiri dari satu suku kata dan bentuk comparisonnya adalah hotter than, berarti lebih panas daripada. Kemudian old itu juga termasuk kata sifat terdiri dari satu suku kata, maka bentuk comparisonnya adalah older than, lebih tua daripada. Kemudian untuk kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka bentuk comparisonnya adalah more, kemudian diikuti dengan adjective. Contoh kata sifatnya ada beautiful. Coba kita hitung berapa suku katanya. Ada beautiful. Beau adalah suku kata 1, T adalah suku kata 2, dan full adalah suku kata 3. Maka terdiri dari 3 suku kata, maka bentuk comparisonnya adalah more beautiful than, lebih indah daripada. Begitu juga dengan kata difficult, ada 3 suku kata. Diligent juga ada 3 suku kata. Nah, apabila terdiri dari 3 suku kata, maka bentuknya adalah more, kemudian diikuti dengan kata sifat itu. Seperti kalau kata difficult menjadi more difficult than, berarti lebih sulit daripada. More diligent than, berarti more diligent than, berarti lebih rajin daripada. Nah, di sini ada pengecualian. Di sini ada pengecualian. Kata sifat yang terdiri dari 2 suku kata itu kan seharusnya menggunakan more plus adjective. Ya, namun ada kata sifat yang dia pengecualian. Dia terdiri dari 2 suku kata namun pengecualian. Jadi bagi kata sifat yang terdiri dari 2 suku kata,
dan kalimat kata tersebut berakhiran dengan y, ow, dan le, maka bentuk comparisonnya adalah menjadi adjektif kemudian diikuti dengan ir. Jadi ingat ya, untuk kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih itu sebenarnya bentuk comparisonnya adalah dengan menggunakan more plus adjektif. Namun ada pengecualian. Jadi ada kata sifat yang terdiri dari dua suku kata yang apabila kata tersebut berakhiran dengan y, ow, dan le, maka rumusnya adalah mengikuti dengan mengikuti ini yang bersuku kata satu seperti ini ya. Jadi adjektif diikuti dengan ir. Contoh seperti kata happy, dua suku kata ya, tapi karena dia berakhiran dengan y, maka bentuk comparisonnya adalah happier, lebih bahagia. Kemudian kata narrow, dua suku kata ya, narrow, dua suku kata. Nah, karena dia dua suku kata dan huruf terakhirnya adalah w, maka bentuk comparisonnya adalah narrower than ya, lebih sempit daripada. Begitu juga dengan kata able ya, able di sini berakhiran dengan le, dia dua suku kata able, kemudian berakhiran kata atau berakhiran bunyi le atau ada huruf le di belakangnya, maka bentuk comparisonnya adalah abler. Kata easy, dua suku kata juga ya, easy. Nah, karena dia di huruf terakhir dari kata ini adalah huruf y, maka dia bentuk comparisonnya adalah easier, artinya adalah lebih mudah. Begitu juga dengan kata lazy dan juga kata busy. Sekarang kita ke contoh ya, contoh kalimat supaya lebih paham. Nah, contoh kalimat yang terdiri kata sifat, yang kata sifat tersebut mengandung satu suku kata. Contoh seperti kata ini ya. Jadi terdiri dari dua kalimat di sini. Kemudian nanti dua kalimat ini disusun ke dalam bentuk comparison. Kalimat satu misalkan Amy eats one cake. Amy makan satu kue. Dika eats two cakes. Dika makan dua kue. Artinya secara logika kalau ingin dibuat menjadi bentuk perbandingan atau degree comparison, otomatis Amy makan kue lebih sedikit daripada Dika. Atau kemungkinan yang kedua, kalimatnya bisa dibuat seperti ini. Dika memakan roti lebih banyak daripada Amy. Nah, kita bisa buat seperti ini ya ke dalam bahasa Inggris. The portion of Dika is bigger than Amy. Jadi porsi makannya Dika itu adalah lebih besar daripada Amy. Di sini ada kata bigger than, artinya adalah lebih besar daripada. Nah, ini adalah bentuk comparison. Ada kata big di sini. Kata dasar big adalah kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Kemudian jika dibentuk ke dalam bentuk comparison, maka menjadi bigger. Kemudian untuk kalimat yang kedua adalah the portion of Amy is smaller than Dika. Porsi makannya Amy adalah lebih kecil daripada Dika. Sama ya, di sini kata sifatnya adalah small ya. Kemudian karena dia bentuk comparison maka menjadi smaller, karena small itu terdiri dari satu suku kata, bentuk comparisonnya maka menjadi smaller than, lebih kecil daripada. Kemudian untuk kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih, misalkan di sini dicontohkan menggunakan kata sifat difficult. Difficult terdiri dari tiga suku kata. Otomatis kalau terdiri dari tiga suku kata, bentuk comparisonnya adalah menggunakan kata more. More diikuti dengan kata sifat itu sendiri. Contoh kalimatnya, question 2 is more difficult than question 1. Pertanyaan 2 itu lebih sulit daripada pertanyaan 1 gitu ya. Jadi yang namanya comparison otomatis
salah satunya lebih gitu ya, bisa lebih unggul, lebih sulit, lebih kecil dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah superlatif. Nah, untuk kalimat superlatif ini berarti paling. Jadi dia paling di antara yang lainnya. Pola atau rumus kalimatnya adalah subjek diikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan the plus adjective plus est. Jadi the diikuti adjektif, kemudian di akhir dari adjektif atau kata sifat tersebut ditambahi est. Kemudian pola 2 bisa juga subjek plus to be plus the most adjective. Nah, kita bisa menggunakan pola 1 ataupun pola 2, ini bergantung pada jumlah suku kata pada kata sifat yang digunakan dalam kalimat. Nah, di sini ada catatan-catatan atau penjelasannya. Sama seperti yang bentuk pola degree comparison, di superlatif juga berlaku hal yang sama. Jadi apabila kata sifat itu terdiri dari satu suku kata, maka polanya menjadi seperti ini. Adjektif, kemudian the ya, ini saya edit dulu. Seharusnya diawali dengan the. Ya. Nah, jadi polanya seperti ini, the, kemudian diikuti dengan adjektif, kemudian diikuti dengan est di akhir kata sifat tersebut. Ini untuk yang bersuku kata satu. Contoh, ada kata worm. Worm itu adalah kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Maka, apabila dibuat menjadi bentuk superlatif, artinya adalah yang paling hangat, maka bentuknya menjadi the warmest. Artinya adalah paling panas, ya. Bisa dilihat di sini. Ada kata the, kemudian worm, kemudian akhir kata sifat worm diikuti dengan est, artinya adalah paling panas. Begitu juga dengan kata big, terdiri dari satu suku kata, tall juga terdiri dari satu suku kata. Pola apabila dibuat menjadi bentuk superlatif sama, yaitu the, kemudian diikuti dengan kata sifat itu, kemudian di akhir kata diikuti dengan est. Misalkan the biggest, artinya adalah yang paling besar. The tallest adalah yang paling tinggi. Kemudian untuk yang kata sifat terdiri dari dua suku kata atau lebih. Nah, apabila kata sifat itu terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka bentuk comparisonnya adalah seperti ini. The diikuti dengan most, diikuti dengan adjective. Contoh ada kata charming, maka bentuk comparisonnya adalah the most charming. Interesting, bentuk comparisonnya adalah the most interesting, artinya adalah yang paling menarik. Famous, ya, famous terdiri dari dua suku kata, bentuk comparisonnya adalah the most famous, artinya adalah yang paling terkenal. Nah, di sini juga ada pengecualiannya. Apabila ada kata sifat yang terdiri dari dua suku kata, kemudian berakhiran dengan y, ow, dan le, sama seperti pada bagian comparative degree. Apabila ada dua suku kata yang huruf terakhirnya adalah y, ow, le, maka dia bentuk superlatifnya adalah mengikuti seperti yang bersuku kata satu. Jadi menjadi the, diikuti dengan adjektif, diikuti dengan est. Contoh ada kata happy. Happy, dua suku kata, namun karena dia huruf terakhirnya adalah y, maka bentuk superlatifnya adalah the happiest, adalah yang paling bahagia. Kemudian narrow. Nah, ini dua suku kata ya, narrow, kemudian karena
huruf terakhir dari kata ini adalah ow, maka bentuk superlatifnya the narrowest. Begitu juga dengan kata able, ya. Kata able ini terdiri dari dua suku kata. Kemudian karena di akhir kata itu berakhiran dengan le, maka bentuk superlatifnya adalah the ablest. Artinya adalah yang paling mampu. Kata easy itu juga terdiri dari dua suku kata. Karena huruf terakhirnya adalah y, maka bentuk superlatifnya menjadi the easiest, adalah yang paling mudah. Nah, sekarang kita coba bahas ke dalam contoh kalimat ya, supaya lebih paham. Di sini terdiri dari 3 kalimat. Nah, 3 kalimat ini kemudian kita diminta untuk membuat ke dalam bentuk degree comparison. Nah, kita perhatikan di sini ada kalimat pertama adalah Antonio gets 900 in math, and then 79 in social, and 87 in art. Kemudian di kalimat yang kedua, Anne gets 92 in math, 89 in social, and 95 in art. Kemudian pada kalimat yang ketiga, Donald gets 75 in math, 95 in social, and 77 in art. Nah, kira-kira kita bisa merumuskan ketiga kalimat ini ke dalam bentuk comparison, kira-kira bagaimana? Coba kita lihat ya. Karena comparison kan berarti membandingkan. Kita lihat yang dapat nilai 100 Antonio untuk mata pelajaran matematika, yang lain N dapat 92, Donald dapat 75. Berarti bisa dibilang bahwa seperti ini, nilai matematikanya Antonio itu adalah yang paling tinggi di antara teman-temannya. Jadi kita bisa buat kalimat seperti ini. Antonio's score is the highest in math. Nilainya Antonio adalah yang paling tinggi untuk mata pelajaran matematika. Kemudian kita lihat di sini Antonio dapat 79 untuk mata pelajaran sosial atau IPS. N dapat 89 untuk mata pelajaran sosial atau IPS. Donald dapat nilai 95 untuk mata pelajaran sosial atau IPS. Berarti yang paling tinggi nilainya di mata pelajaran sosial adalah Donald. Maka kita bisa mengatakan juga bahwa Donald's score is the highest in social. Seperti ini ya, Donald's score is the highest, boleh biggest juga boleh, in social. Gak masalah, mau pakai high boleh, mau pakai big boleh. High ini adalah kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, maka bentuk superlatifnya adalah the, diikuti dengan kata sifat itu sendiri, kemudian diakhiri dengan est. Sama dengan big ini terdiri dari satu suku kata juga, maka bentuk superlatifnya adalah the, kemudian diikuti dengan kata sifat itu sendiri, kemudian diakhiri dengan est di akhir kata. Artinya adalah paling. Kemudian kalau kita lihat ya, di nilai matematika yang paling rendah siapa di sini? Yang paling rendah adalah Donald, karena Antonio dapat 100, N dapat 92, dan Donald dapat 75. Berarti kita bisa mengatakan bahwa Donald's score is the lowest in math. Nilai Donald adalah yang paling rendah pada mata pelajaran matematika. Begitu. Nah, di sini ada beberapa kata sifat yang bentuk komparatif dan superlatifnya itu berbeda. Jadi ini bisa dibilang irregular gitu ya. Jadi antara bentuk komparatif dan superlatifnya itu tidak beraturan. Misalkan kata sifat apa saja itu, seperti kata good. Ya, good artinya bagus atau baik. Bentuk komparatifnya adalah better, beda banget ya. Jadi bukan gooder untuk bentuk komparatifnya, bukan the goodest untuk bentuk superlatifnya, bukan seperti itu. Jadi bentuk komparatif dan superlatifnya itu memiliki bentuk lain. Kata sifatnya adalah good, terdiri dari satu suku kata. Bentuk komparatifnya adalah better, artinya adalah lebih baik. Kemudian bentuk superlatifnya adalah the best, artinya adalah yang paling baik. Oke.
Ini saya coba untuk tuliskan kata the ya, karena superlatif harus menggunakan the. Oke, bisa diperhatikan lagi. Ya, di sini kita coba ke kata yang kedua, ada kata far. Far itu kata sifat, artinya jauh, terdiri dari satu suku kata. Kemudian bentuk komparatifnya menjadi farther atau further. Artinya adalah lebih jauh. Kemudian bentuk superlatifnya adalah the farthest atau the furthest, artinya adalah yang paling jauh. Ada kata bad, artinya jelek, bentuk komparatifnya adalah worse, artinya adalah lebih jelek ya, worse than, lebih jelek. Kemudian bentuk superlatifnya menjadi the worst, artinya adalah yang terjelek atau paling jelek. Sama dengan kata much and many, itu bentuk komparatifnya adalah more, artinya lebih, dan bentuk superlatifnya adalah the most, artinya adalah paling. Contoh kalimatnya seperti ini: Book A is better than book B and book C. Book B itu lebih baik daripada buku B dan buku C. Ini berarti komparatif ya. Buku A ini lebih unggul daripada buku B dan buku C. Kemudian ini contoh bentuk komparatif, dan selanjutnya adalah contoh kalimat dengan bentuk superlatif. Contohnya, book A is the best. Buku A itu adalah yang terbaik di antara yang lain. Nah, ini adalah contoh bentuk superlatif. Oke, sampai di sini dulu pembahasan degree comparison. Selamat menyimak dan memahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.